Asik, lagi di Paris nih. Setelah menyantap sup bawang bombay Prancis dan sufle coklat double sebagai menu makan malam, kamu jadi kenyang dan puas banget. Tak lama kemudian, si pelayan datang ingin tahu pendapatmu soal makanan yang sudah kamu pesan. Sambil mengunyah, kamu memperlihatkan ekspresi puas dan membuat gestur oke. Ya, hitung-hitung biar dia seneng kan? Tapi kok mukanya tiba-tiba jadi kesal? Ternyata, mengaitkan jempol dan jari telunjuk nggak selalu berarti oke. Di Prancis, artinya nol atau nggak mutu. Bukannya memuji makanan tadi, kamu malah menilainya jelek. Duh. Di Venezuela, Turki, dan Brazil, sebaiknya juga jangan gunakan gestur ini. Siapapun yang melihatnya akan merasa tersinggung loh. Oke, cukup ya. Coba deh, kasih senyum ramah dan tunggu sampai makananmu tertelan semua. Sebelum bilang makasih. Di banyak negara, gestur thumbs up dianggap positif karena menunjukkan ekspresi suka atau bagus. Tapi di beberapa wilayah Italia, Afrika Barat, Iran, dan Yunani, gestur ini dianggap sangat menyinggung. Nah, kalau di Malaysia dipakai untuk menunjuk sesuatu. Kalau kamu mau nebeng di negara-negara ini, jangan acungkan jempol ya. Bisa-bisa nggak akan ada yang mau ngasih tebengan. Nggak apa-apa kok kalau kamu mau pesan 2 porsi atau ngeliatin tanda peace di negara Inggris, Australia, atau Selandia Baru. Tapi jangan sampai kebalik ya. Kalau sampai kejadian, bisa-bisa kamu malah akan menyinggung orang lain plus dijauhi teman. Acungkan telunjuk dan jari tengahmu dalam bentuk V, serta hadapkan telapak tanganmu keluar. Oke deh, seneng-seneng, mate. Orang Asia Timur sering membungkuk untuk menyapa teman dan tamu. Semakin rendah bungkukannya, semakin besar juga rasa hormatnya. Tapi plusnya, kebanyakan orang Jepang bisa maklum kok kalau orang asing nggak seketika paham dengan etiket ini. Mereka juga biasanya menerima jabat tangan atau anggukan, tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu membiasakan diri dan berlatih dulu sebelum pergi ke Jepang, mereka pasti akan sangat terkesan. Ya, seberapa kuat kamu membungkuk rendah? Mengacungkan telunjuk dianggap kurang sopan di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Khususnya di Tiongkok, Jepang, dan Indonesia, gestur ini dianggap kasar karena dikonotasikan dengan menyalahkan atau menghina orang lain. Saat berkunjung ke Filipina, kamu kesasar? Ya udah, coba tanyakan arah saja ke warga lokal. Wah, kamu masih bingung dengan arah yang mereka tunjukkan? Wajar aja sih, mereka memakai bibir untuk menunjukkan arah, bukan memakai tangan. Dimanapun juga saat lagi bingung, kebanyakan orang akan pakai isyarat tangan untuk menunjuk. Gimana kalau mengacungkan kelingking saja? Tapi jangan sekali-sekali melakukannya saat kamu berada di Tiongkok ya. Gestur ini sama seperti thumbs down dan menunjukkan ketidakpuasan. Sambil berfoto groovy, tetaplah bersikap sopan dan jangan bikin gestur tangan yang kurang pantas. Hindari mengacungkan kelingking atau memakai alat kotor seperti garpu atau sumpit bekas pakai untuk menunjuk. Makan dengan sumpit emang seru sih, tapi berhati-hatilah, kamu akan dianggap kurang sopan kalau salah menaruhnya. Saat kamu ada di Tiongkok, Korea Selatan, atau Jepang, jangan tancapkan sumpitmu secara tegak lurus di dalam mangkok nasi. Posisi seperti ini dianggap akan membawa kesialan. Kalau kamu memang perlu menaruhnya, letakkan saja di samping atau di atas mangkok. Saat makan di Korea Selatan atau Tiongkok, jangan minta orang lain untuk mengambilkan makananmu juga. Kamu harus mengambilnya sendiri. Nggak apa-apa kok kalau kamu menghabiskan makanan yang tersisa. Di beberapa tempat, buang ingus saat makan dianggap biasa. Ya gimana lagi kan, hidung gatal bisa sewaktu-waktu melanda. Jangan lupa, minta izin dulu, lalu palingkan mukamu. Kalau lagi berlibur ke Jepang, Tiongkok, atau Korea Selatan, nggak apa-apalah buang ingus di tempat umum, makanannya banyak yang bikin hidung meler sih. Tapi aturan ini nggak berlaku di semua negara. Kalau memang perlu buang ingus, segera pergi ke toilet atau hindari kerumunan. Kamu bisa dicap kurang sopan dan jorok oleh orang-orang di sekitarmu. Pakai tisu saja, jangan sapu tangan. Kalau sudah, segera buang di tempat sampah. Fiji termasuk salah satu destinasi wisata paling ngetop di dunia. Pantai indahnya, keramahannya, juara! Saat warga lokal melihatmu, mereka akan mengajakmu bersalaman dalam waktu lama. Gestur ini memang lazim diperlihatkan sebagai bentuk sapaan. Dan sekali lagi, berlangsung lama. Lalu sikapmu harus gimana dong? Jangan buru-buru menarik tanganmu. Nanti kamu bisa dianggap kurang sopan kalau terlalu cepat mengakhiri jabat tanganmu. Kalau di India lain lagi, mereka menyapa dengan merapatkan kedua telapak tangan di depan dada sambil menundukkan kepala sedikit, lalu berkata Namaste.
Di kebanyakan negara, gerakan melipat kedua tangan gak terlalu dianggap serius. Mereka akan melakukannya karena kedinginan, bosan, atau saat berusaha mencari kenyamanan. Di Finlandia, hal semacam ini bisa bikin salah paham loh. Saat melipat tangan, kamu akan dianggap sangat tidak sopan. Mereka memahaminya sebagai sikap arogan dan menantang. Intinya, kamu lagi cari masalah kalau masang gestur seperti ini. Waduh, ngeri juga ya. Karena dianggap sebagai sikap menantang, bahasa tubuh ini juga kemungkinan akan dibalas dengan sikap yang sama. Udahlah, jangan lipat tanganmu di hadapan orang lain secara terang-terangan. Niat mau liburan malah dapat masalah. Kan berabe. Pengen cepet-cepet bersalaman dengan orang yang kamu temui di Rusia? Eits, lihat-lihat dulu. Kalau kalian ada di depan pintu, mending jangan deh. Kalaupun kamu lupa dengan aturan sederhana ini, hidupmu nggak akan terancam kok. Hanya saja, sebagian orang Rusia menganggapnya sebagai pembawa sial. Sebelum bersalaman, kamu perlu masuk dulu. Begitupun saat di restoran, rumah, toko, dan di tempat-tempat lain yang berpintu. Jangan lakukan kesalahan kecil ini agar kamu nggak dapat masalah atau ketiban sial. Di Thailand, kepala kita menjadi bagian tubuh yang paling dimuliakan. Kamu akan dicap menghina saat menepuk kepala orang lain. Padahal di Amerika Serikat, gerakan menepuk atau mengacak-acak rambut orang lain dipahami sebagai bentuk candaan dan apresiasi. Saat berkunjung ke Thailand, sebaiknya jangan sentuh kepala orang lain agar kamu nggak dianggap kurang ajar atau bikin mereka risih. Selain itu, jangan gunakan kaki untuk menunjuk karena kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Kamu nggak mau kan dicap menghina orang lain saat asik menikmati liburan di sana? Melirik jam tangan di tengah obrolan dianggap tidak sopan di Timur Tengah. Lawan bicaramu akan mengecapmu terlalu ingin buru-buru pergi. Meski kamu sudah ada janji dengan orang lain, tetaplah sopan. Biarkan obrolannya benar-benar tuntas sebelum kamu mengecek jam tanganmu. Orang Arab meyakini saat obrolan sudah dimulai, kamu harus meluangkan waktu. Oke, sip. Jangan sekali-sekali perlihatkan telapak tangan dan jemarimu seperti gestur stop di Yunani. Kemungkinan konsekuensi yang kamu dapat tidak akan menyenangkan. Orang Yunani menganggap gestur ini sebagai hinaan besar yang telah mengakar sejak zaman Bizantium. Begitupun di Korea Selatan, jangan gunakan gestur ini untuk menghentikan taksi atau memanggil orang lain. Mau kamu tunggu sampai jamuran pun, bisa-bisa nggak akan ada taksi yang berhenti tuh. Gestur ini dipakai untuk memanggil anjing. Kalau mau sopan, lambaikan tangan dengan mengulurkan lenganmu. Telungkupkan telapak tanganmu, lalu gerakan ke atas dan ke bawah secara vertikal. Oh ya, ada satu lagi nih. Di Korea Selatan, kalau ada orang tua menawarimu minuman, terima dengan kedua tangan ya. Setelah itu, palingkan wajahmu saat meneguknya pertama kali. Beginilah caramu menunjukkan rasa hormat dan mereka memang sangat menekankan nilai ini. Aku akan melanjutkan tur duniaku, dan sekarang kita akan langsung menuju Eropa. Yuk mulai perjalanan kita di Yunani, tempat dengan sejarah ribuan tahun. Bahkan, di zaman modern ini, masih ada reruntuhan kuno di sana yang dipelihara dengan baik, dan ini merupakan perjalanan yang menarik. Bandara Athena punya museum yang dilengkapi dengan artefak kuno, dan seperti inilah dunia kuno dan modern hidup berdampingan. Inilah pemandangan Akropolis dari jalan. Seorang Spartan berkeliaran di jalanan Yunani. Seorang reditor berbagi foto bangunan modern yang dibangun tepat di atas reruntuhan kuno. Para pengunjung bisa melihat reruntuhan melalui kaca. Yunani juga sangat terkenal dengan kucing-kucingnya yang berkeliaran di mana-mana. Reditor ini melihat seekor kucing sedang menjaga Bank Nasional Yunani. Saat ini, semua orang berusaha mengurangi penggunaan plastik. Beberapa menggunakan sedotan kertas dan beberapa menggunakan sedotan kaca. Tapi kafe di Yunani ini menawarkan untuk menggunakan makaroni sebagai sedotan. Aku nggak yakin apakah itu bodoh atau genius. Pengguna lain pergi ke sebuah restoran di Makedonia Utara dan merasa bingung saat mereka menyajikan irisan pizza di atas waffle. Kemenangan ganda, camilan dan nggak ada sampah. Di Rumania, mesin penjual otomatis tampaknya menjadi sesuatu yang populer. Yang satu ini misalnya, mesin yang berisi daging ham. Dan ini lebih baik lagi, mesin penjual otomatis yang menjual telur dalam kemasan karton. Mungkin telur orak-arik. Eropa adalah tempat di mana lingkungan lama menjadi modern, dan kombinasi ini sangat memukau. Akan kutunjukkan,
Redditor ini membagikan foto lapangan basket modern yang terjepit di antara tembok-tembok berusia 700 tahun di Kroasia. Dan inilah foto dari dalam toko kelontong. Lihatlah tiang-tiang tua ini. Masalah modern butuh solusi modern. Lampu lalu lintas ini menerangi tanah sehingga orang-orang yang menyimpan ponsel mereka bisa melihat ketika lampu berubah. Italia adalah sebuah karya seni dengan sejarah ribuan tahun. Aku punya banyak hal untukmu dari sana. Beberapa reruntuhan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan banyak dari reruntuhan tersebut masih terawat. Redditor membagikan foto lobi sebuah hotel yang punya lantai kaca sehingga reruntuhannya terlihat. Dan ini adalah susuran tangga di sebuah Airbnb. Bahkan rambu-rambu jalan pun merupakan sebuah karya seni di Italia. Lihatlah yang satu ini. Redditor lain berbagi lebih banyak desain. Redditor ini menunjukkan foto supermarket yang terletak di sebuah teater tua di Venesia. Dan pengguna lain menambahkan satu foto lagi dari supermarket tersebut. Karena kita sedang membicarakan supermarket, tampaknya hewan peliharaan diperbolehkan di sana. Bahkan ada troli khusus untuk membawanya. Kota-kota sudah berusia berabad-abad. Dan ada beberapa jalan yang sempit, sehingga kendaraan pos harus menyesuaikan diri agar bisa muat. Inilah salah satunya. Beberapa kota punya kanal atau terletak di pulau-pulau, jadi perahu adalah sesuatu yang penting. Ini adalah perahu pos di Pulau Murano. Eropa penuh dengan negara-negara. Kota Basel di Swiss terletak tepat di perbatasan Prancis dan Jerman. Jadi, bandara ini punya 3 pintu keluar. Kamu bisa berjalan keluar menuju Prancis, Jerman, atau Swiss. Yuk berjalan-jalan di Jerman. Lihat, ada lampu lalu lintas dengan seorang gadis yang sedang menuntun unta. Alasannya masih menjadi misteri bagiku, karena unta bukanlah hewan khas Jerman. Tapi itu lucu. Ini adalah lampu jalan unik lainnya, yang menampilkan Karl Marx, seorang filsuf Jerman yang terkenal. Kembali ke mesin penjual otomatis yang membingungkan. Di Jerman, kamu bisa menemukan mesin penjual sosis otomatis. Hamburg adalah kota pelabuhan utama di Jerman. Ada sebuah sungai yang menghubungkannya dengan Laut Utara. Gak heran kalau ada McDonald's drive-thru untuk kapal. Lihatlah desain air mineral yang dijual di pegunungan Alpen Swiss ini. Seorang redditor membawa souvenir dari Prancis. Ini adalah pena berbentuk baget. Lihatlah rumah sempit di Spanyol ini. Aku ingin tahu seperti apa bagian dalamnya, tapi sayangnya, redditor ini hanya membagikan foto luarnya saja. Di Portugal, menara telepon seluler disamarkan sebagai pohon. Dan ini adalah bus yang bisa melaju di jalanan dan kemudian berubah menjadi perahu. Seorang redditor menemukan pintu di London yang punya gagang pintu di bagian tengahnya. Hal ini tampak sangat merepotkan. Tapi ternyata pegangannya nggak bisa diputar dan hanya berfungsi untuk menutup pintu. Dan bagian logam dengan lubang kunci punya pegangan kecil di bagian bawahnya. Eropa adalah tempat yang bersejarah. Kotak pos ini punya tanda dari seorang raja yang memerintah lebih dari seabad yang lalu. Dahulu, kotak telepon berwarna merah sangat diminati. Sekarang, ketika setiap orang punya 1 atau 2 ponsel, nggak lagi. Jadi, kotak telepon digunakan dengan cara yang berbeda. Yang satu ini misalnya, sekarang menjadi tempat reparasi ponsel. Luxembourg adalah negara kecil tapi kaya yang berada di antara Prancis, Jerman, dan Belgia. Dan mereka punya mesin penjual baget. Yuk bergerak ke utara. Pertama, ke Belanda. Para petani membatasi ladang mereka dengan lajur bunga dan memasang tanda dengan kode QR. Di mana orang bisa membayar untuk memetik bunga. Dan inilah instalasi aneh yang ditemukan oleh seorang redditor. Di Denmark, di Aarhus, kota yang didirikan oleh bangsa Viking pada abad ke-8, kamu bisa menemukan lampu lalu lintas bergambar orang Viking. Beberapa tempat sampah di kereta bawah tanah Swedia punya ruang terpisah untuk kaleng. Para tunawisma bisa mengambilnya dan menukar kaleng-kaleng tersebut dengan uang tunai. Ada patung rusa perak raksasa di Norwegia, dan ini adalah tanda di bilik kamar mandi yang menggambarkan rusa. Ternyata orang Finlandia sama sopannya dengan orang Kanada. Di dalam bus, mereka punya tombol untuk berterima kasih kepada pengemudi bus. Selain itu, seorang redditor melihat pola rakun di kursi bus.
Kita semua tahu kuda goyang. Sebagian besar dari kalian mungkin pernah memilikinya waktu kecil. Nah, anak-anak Finlandia punya rusa goyang nih. Banyak orang datang ke Islandia untuk melihat cahaya utara. Seorang redditor punya telepon di hotel yang punya tombol khusus untuk membangunkan tamu saat cahaya utara muncul. Orang Lituania terkadang menempatkan mobil polisi palsu di sisi jalan untuk mencegah kebut-kebutan di jalan. Eropa telah diperintah oleh raja dan ratu selama berabad-abad. Bahkan hingga saat ini, banyak negara seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Denmark, Belgia, dan beberapa negara lain yang punya raja. Jadi nggak heran kalau ada ratusan kastil yang tersebar di seluruh Eropa. Polandia nggak punya raja saat ini, tapi masih punya 500 kastil. Inilah tanda peringatan untuk hantu di sebelah salah satu kastil. Di Wrocław, semua landmark punya model sehingga orang tunanetra bisa menyentuh dan melihatnya. Ada juga patung Darth Vader di salah satu kota di Polandia. Pada kenyataannya, itu adalah patung seorang tokoh Polandia yang mengawasi pembangunan pelabuhan. Namun dari waktu ke waktu, penduduk setempat mendandani patung itu dengan kostum Lord Vader. Rambu di Polandia ini secara khusus melarang sepeda, traktor, dan kuda melintas di jalan raya. Di beberapa tempat, ada garis terpisah di trotoar untuk orang-orang yang berjalan dan menatap ponsel mereka. Dan sekarang, perjalanan melintasi Atlantik ke Afrika. Ini adalah Dune 7 di Namibia, bukit pasir terbesar ke-7 di dunia. Tingginya setinggi gedung Empire State. Seorang pengguna internet membagikan foto ini. Seseorang di Tanzania meletakkan sebuah penthouse di atas gedung tersebut. Aku melakukan riset dan menemukan itu adalah sebuah hotel. Masih nggak menjelaskan atapnya sih, tapi aku benar-benar percaya mungkin itu adalah pemasaran. Pengemudi di Mozambik harus berhati-hati dan waspada terhadap gajah. Dan ini adalah tanda dari Afrika Selatan. Hati-hati dengan penguin. Dan satu lagi yang meminta tempat sampah anti babon. Jadi, babon adalah rakun di Afrika Selatan. Pohon yang tumbuh di jalan raya sudah nggak mengherankan lagi. Tapi ini adalah pohon palem di Maroko yang tumbuh di beberapa balkon. Seorang redditor berbagi foto seekor kuda yang melarikan diri di Israel yang kembali ke halaman belakang di daerah perkotaan. Perjumpaan dengan kuda di perkotaan relatif umum terjadi di negara ini. Sebuah hotel di Turki menyajikan sarang madu utuh untuk sarapan kepada redditor ini. Ini adalah perjalanan pertamamu ke Mesir, dan teman-teman barumu di sana mengundangmu untuk makan siang. Makanan yang disajikan tampak agak hambar, jadi kamu memutuskan untuk membumbuinya dengan garam dan merica. Kamu nggak melihatnya di atas meja, jadi kamu memintanya kepada tuan rumah dan semua orang pun terkejut. Ternyata itu adalah penghinaan besar bagi juru masak ketika seseorang ingin mengubah rasa asli makanan di piring mereka. Juru masak membuatnya seperti itu karena suatu alasan dan ingin membumbuinya berarti menunjukkan hidangan itu nggak cukup enak. Kamu mungkin sudah terbiasa melakukannya di seluruh dunia, tapi jangan memberi tip kepada pelayan, supir taksi, atau pekerja hotel di Jepang. Mereka bisa tersinggung karena mereka sudah dibayar untuk memberikan pelayanan yang baik kepadamu, dan nggak perlu uang tambahan untuk membuatnya lebih baik. Kalau kamu benar-benar ingin menunjukkan penghargaan, ucapkan saja terima kasih. Gak masalah untuk memberikan tip kepada pemandu pribadi, perusahaan tur, dan penerjemah. Kamu bisa memasukkan berapapun jumlah yang kamu rasa pantas ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada mereka. Kalau ingin membuat teman atau kolega barumu di Jepang terkesan, luangkan waktu untuk mempelajari etiket menggunakan sumpit. Ketika kamu menguasai seni ini, ingatlah untuk nggak menggosok-gosokkan sumpit. Banyak orang melakukannya untuk menghilangkan serpihan, sehingga kamu mungkin terlihat nggak puas dengan kualitas sumpit yang diberikan oleh tuan rumah. Jangan menaruh sumpit secara vertikal di dalam mangkuk nasi. Kalau begini, sumpitmu bisa dianggap sebagai persembahan untuk orang yang sudah meninggal. Jangan melambaikan sumpit di udara atau menggunakannya untuk menunjuk sesuatu. Keduanya dianggap nggak sopan. Begitu juga saat kamu memindahkan sesuatu dengan sumpit atau tangan yang memegangnya. Hal ini terlihat nggak sopan. Ditambah lagi kamu mungkin akan menumpahkan sesuatu. Saat berada di Italia, jangan memesan secangkir cappuccino setelah tengah hari.
Penduduk setempat nggak melakukannya karena mereka percaya susu dan busanya akan mengubah minuman ini menjadi makanan dan itu nggak baik untuk pencernaan. Selain itu, bersiaplah untuk menikmati kopi sambil berdiri di bar dan membayarnya bahkan sebelum kamu memesannya. Pertama, bayar di kasir, lalu tunjukkan struk pembayaran kepada pelayan untuk mendapatkan minuman. Apakah kamu penggemar berat permen karet? Nah, kamu akan kesulitan nih di Singapura. Memakan, menjual, dan mengimpor permen karet dilarang di sana, dan kamu harus membayar hingga ribuan dolar kalau melakukannya. Undang-undang ini diperkenalkan pada 1990-an untuk membuat kota menjadi lebih bersih dan menjaga kereta cepat lokal tetap sesuai jadwal. Ketika mereka meluncurkan sistem transit baru, penumpang menempelkan permen karet pada sensor pintu kereta yang menyebabkan beberapa keterlambatan serius. Dengan aturan baru, masalah ini teratasi. Kebijakan dilarang mengunyah permen karet dan banyak peraturan ketat lainnya telah menjadikan Singapura kota yang sangat bersih dan bagus. Kalau kamu benar-benar nggak bisa membayangkan hidupmu tanpa mengunyah, pemerintah setempat menyarankan untuk mengganti permen karet dengan pisang. Ketika seseorang memintamu mengoper sesuatu seperti garam di meja makan di Bolivia, jangan berikan langsung. Berikan kepada orang yang duduk di sebelahnya, dan mereka akan memberikannya untukmu. Kalau orang di sebelahmu meminta bantuan kecil itu, kamu tetap nggak bisa memberikannya langsung. Orang di sebelahmu harus membantu. Etika meja ini berasal dari tahayul bahwa memberikan sesuatu langsung ke tangan seseorang akan membawa kesialan. Untuk alasan yang sama, kamu nggak boleh menjangkau seberang meja atau berdiri untuk memberikan sesuatu atau mengopernya kepada seseorang. Dan jangan lupa untuk tetap meletakkan kedua tangan di atas meja saat nggak sedang makan. Kamu akan terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu kalau tanganmu nggak terlihat setiap saat. Saat kamu tiba untuk makan di Yordania, tuan rumah mungkin akan memberimu kopi pahit khas Arab sebagai sambutan hangat. Jangan meminumnya berlama-lama. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah menghabiskannya dengan cepat. Hanya setelah semua orang selesai minum, barulah mereka kembali bersosialisasi. Saat kamu memberikan cangkir kosong kepada tuan rumah, pastikan untuk menggoyangkan pergelangan tangan. Kalau hanya memberikan tanpa menggoyangkannya, itu berarti kamu minta ditambah. Jangan terburu-buru untuk tiba tepat waktu di Venezuela. Orang mungkin akan berpikir kamu nggak sopan atau serakah. Hal yang sopan untuk dilakukan adalah datang terlambat, 10-15 menit. Acara yang dijadwalkan pada pukul 7 seringkali baru dimulai pada pukul 8 atau lebih. Sebuah cerita populer bilang pada 1980-an, seorang wartawan asing terlambat lebih dari 1 jam di sebuah acara pers. Ketika melihat ruangan sebagian besar kosong, dia pergi untuk meminta maaf kepada tuan rumah karena melewatkan acara tersebut. Tuan rumah kemudian bilang dia adalah wartawan pertama yang datang. Hal ini cukup menarik karena jam di negara ini secara resmi lebih cepat 0,9 detik dari seluruh dunia selama bertahun-tahun. Apakah kamu berencana untuk bepergian dengan bus di Irlandia dalam waktu dekat? Jangan lupa untuk berterima kasih kepada pengemudi saat keluar dari bus ya. Kamu akan mendengar sebagian besar penduduk setempat melakukannya dengan lantang karena pada dasarnya hal ini bukan pilihan. Pilihlah hadiah dengan bijak kalau kamu diundang ke rumah orang Vietnam. Boleh saja membawa buah, permen, atau dupa. Sapu tangan dipercaya sebagai simbol perpisahan yang menyedihkan, dan alat pemotong adalah tanda pemutusan hubungan. Jadi jangan bawa itu ya. Bungkus kado dengan kertas warna-warni dan jangan memilih warna hitam. Penduduk setempat percaya warna ini merupakan pertanda buruk. Saat memberikan hadiah, peganglah dengan kedua tangan. Dan jangan kaget kalau tuan rumah nggak akan langsung membukanya. Itu dilakukan setelah si pemberi pergi. Di India, jangan tinggalkan apapun di piring. Ini merupakan tanda nggak menghormati makanan yang disajikan. Makanan dianggap sakral di negara ini, sehingga hal ini akan membuat tuan rumah sangat marah. Jadi, cucilah dan keringkan tangan sebelum mulai makan. Jangan lupa untuk memuji juru masak dan tunggu sampai orang tertua berdiri sebelum kamu meninggalkan meja. Di India Selatan, menyajikan makanan di atas daun pisang adalah hal yang umum. Kamu harus melipatnya dari atas ketika selesai makan. Melipatnya dari bawah berarti kamu nggak puas dengan apa yang kamu dapatkan. Ini mungkin bisa menjadi pembuka percakapan yang baik di tempat lain, tapi di Denmark jangan menyombongkan pencapaianmu.
Penduduk setempat percaya semua orang setara, jadi kamu nggak akan mendengar mereka berbicara tentang karir mereka yang sukses, atau bakat, atau betapa istimewanya mereka. Dan mereka mengharapkan hal yang sama darimu. Kalau kamu mencari topik yang bagus, mereka akan dengan senang hati berbicara denganmu tentang kehebatan negara mereka. Orang Denmark sangat bangga akan hal itu dan semua keajaibannya. Kalau kamu akan melakukan perjalanan ke Jerman dan berencana untuk berkendara menggunakan autobahn yang terkenal, pastikan untuk mengisi bahan bakar sebelum berangkat. Berhenti, parkir, putar balik, dan mundur di jalan raya yang sangat cepat ini adalah tindakan ilegal. Ya, bahkan kalau kamu harus berhenti karena kehabisan bensin, kamu harus membayar denda karena kamu seharusnya merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Dan meskipun autobahn secara teknis gak punya batas kecepatan, berhati-hatilah kalau melewati daerah perkotaan seperti Frankfurt, Berlin, dan Munich, atau proyek pembangunan dan lalu lintas padat. Akan ada petunjuk kecepatan khusus untuk tempat-tempat ini. Kalau kamu berencana menjelajahi Siprus dengan mobil, puaskan dahagamu sebelum menyalakan kendaraan. Minum apapun termasuk air gak diperbolehkan saat mengemudi di pulau ini. Jadi, kalau kamu nggak bisa menahan diri untuk nggak ngemil atau minum di belakang kemudi, bersiaplah untuk membayar denda. Di Ethiopia, kamu harus berpikir 2 kali sebelum memilih hadiah untuk seseorang. Mereka menganggapnya sebagai hutang yang harus mereka bayar di masa depan. Jadi, kalau kamu membawakan sesuatu yang sangat mahal, si penerima harus mengeluarkan banyak uang untuk mengembalikan hadiah tersebut atau merasa berhutang budi kepadamu. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang. Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungannya terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah.
Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara. Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan!